Kemerdekaan Indonesia memasuki usia 74 tahun. Berbagai macam kemajuan dan pencapaian telah diperoleh. Salah satunya di sektor pertambangan dan energi. Sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa sektor pertambangan dan energi harus berdaulat menjadi landasan untuk memanfaatkan secara optimal kekayaan sumber daya mineral dan energi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bersama saya, Zakia Arfan. Inilah catatan merah putih pertambangan dan energi yang berdaulat. Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat. Lebih dari 4 tahun, pemerintahan Jokowi Yusuf Kala membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata membangun negeri. Salah satunya dalam mewujudkan energi yang berdaulat. Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya kedaulatan bangsa dengan mengembalikan aset-aset nasional ke tangan bangsa. Kedaulatan energi itu tidak bisa digambarkan dengan hanya semata-mata memiliki. Ya, itu pandangan saya, tapi mampu memenuhi kebutuhan. Nah, berdaulat energi yang paling penting adalah daya beli masyarakat itu harus cukup untuk memenuhi energi yang dia butuhkan. Itu yang paling prinsip. Jadi bukan semata-mata kita harus menguasai, belum tentu. Berdaulat energi itu adalah kita itu bisa menyediakan apa yang kita butuhkan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu yang penting. Setelah 51 tahun dikuasai oleh asing, Indonesia berhasil melakukan divestasi kepemilikan saham 51% dari sebelumnya 9,36% atas PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum. Selanjutnya, kembalinya pengelolaan beberapa blok migas raksasa ke pangkuan Ibu Pertiwi. Seperti blok migas Mahakam yang sudah dikelola oleh PT Pertamina Persero melalui anak perusahaan PT Pertamina Hulu Mahakam sejak 2018. Sebelumnya dikelola oleh Total INP Indonesia selama 50 tahun. Blok migas Sanga-Sanga yang sudah dikelola oleh PT Pertamina Persero melalui anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, serta Blok Migas Rokan yang pengelolaannya akan dimulai pada 2021 mendatang setelah kontrak PT Chevron Pacific Indonesia habis pada tahun 2021 dan proposal pengelolaan dimenangkan oleh PT Pertamina Persero. Kita itu kan mencoba mendorong kemandirian yang baik, ya, dan yang makin modern untuk bangsa ini. Gitu. Jadi kalau saya menanggapi bahwa ini dari sektor saya, ya apa yang sudah kembali itu harus dikelola dengan jauh lebih baik. Jangan anak negeri mengelola aset di negeri sendiri, nanti hasilnya tidak menjadi lebih baik daripada orang asing yang mengelola. Kalau itu terjadi sangat malu. Ya. Dan kalau itu terjadi, mata dunia akan melihat bahwa Indonesia itu menjadi negara yang sangat-sangat nasionalistik, ya, yang tidak mau menjadi anggota masyarakat global. Selain sektor pertambangan dan migas, kemajuan pada sektor energi pun tidak kalah pentingnya. Sesaat lagi kami akan membahasnya, tetap di catatan merah putih, pertambangan dan energi yang berdaulat. Kebijakan BBM satu harga sudah mencapai 162 titik atau 95% dari target 170 titik pada tahun 2019 ini. Pemerataan pembangunan terus dilakukan
guna mewujudkan keadilan sosial, salah satunya melalui program BBM Satu Harga, demi memenuhi harga bahan pokok yang terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Arahan Bapak Presiden pada awalnya di akhir tahun 2016 itu adalah kita mencapai paling kurang 160 titik sampai akhir 2019 ya. Jadi akhir 2016 itu dimulai ya. Itu ya cuma berapa belas lah ya. Setelah itu 2017, 18, 19. Arahnya total 160. Nah, sekarang kita sudah tambah sampai 170 titik. Ya. Sampai sekarang jadinya berapa, Pak? Kalau per hari ini itu 163 titik sudah selesai dan dioperasikan. Ya. Nggak usah ngitung ya sudah diresmikan apa enggak. Kadang-kadang kalau mau diresmikan semua juga orang yang diresmikan juga nggak ada gitu ya. Kebanyakan nanti malah perjalanan dinasnya malah banyak gitu ya. Jadi ini sudah 163, sisa 7. 7 ini selesai nggak? Insya Allah kira-kira September selesai. Ke depan bagaimana? Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden juga sepakat. Kita tambah sampai 500. Jadi akhir 2019 ini 170 ya. Nah kita tambah lagi 330 tapi 5 tahun. Ya 2020 sampai 2024. Jadi ada 500 titik. Kenapa? Kita ini kira-kira masih ada hampir 1.000 kecamatan itu yang tidak ada SPBU-nya. Dari 7.000 lebih kecamatan di Indonesia. Ya kecamatan di Indonesia kalau nggak salah sekitar 7.500. Itu ada 1.000 loh, nggak ada SPBU resminya. Nah ini kita mau tambah 500. Nah kita harapkan 500 lainnya itu dikerjakan oleh swasta lah. Ya, atau SPBU yang non Pertamina gitu. Rasio elektrifikasi hingga bulan Juni 2019 menyentuh angka 98,81%, di mana sedikit lagi mencapai target 99,9% di tahun 2019. Serta kemandirian energi melalui energi baru terbarukan, di mana pemerintah semakin menggiatkan untuk memanfaatkan sumber-sumber energi seperti pemberdayaan angin, air, gas bumi, dan tenaga surya. Salah satu perwujudan keadilan sosial juga diwujudkan melalui program rasio elektrifikasi dengan harapan listrik bukan hanya memberikan penerangan tetapi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Diusahakan semaksimal mungkin secepatnya seluruh rakyat Indonesia itu menikmati penerangan. Target saya sih kita akan berjuang sampai akhir tahun ini 99,3. Sebenarnya saya ingin 99,9 tapi ya banyak kendala begini, tantangan dan sebagainya akhirnya mundur. Ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan di 2020 bisa selesai. Ya. Tapi jangan lupa loh. Setahun itu ada pertambahan 500.000 rumah baru paling kurang. Nah ini yang harus ditambah juga kan. Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan yang sudah dihimbau oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu tersebut kini mulai terrealisasi dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di beberapa daerah di Indonesia serta pemanfaatan tenaga surya secara maksimal, di mana Indonesia merupakan negara tropis dan matahari yang selalu bersinar sepanjang tahun. Kalau panel surya sebenarnya gini, ini kan negara tropis di garis khatulistiwa. Ya mestinya banyak listrik yang dihasilkan dari tenaga surya. Ya, mau rooftop kah, mau di floating kah, mau bikin farming kah, ya di atas sawah kah atau di atas tanah tandus kayak dan sebagainya, lahan bekas pertambangan itu yang memang mesti dilakukan. Dampaknya bagaimana? Terus terang sejauh ini kalau dari bauran energi bersih itu tenaga surya ini masih paling rendah. Ya, mungkin sekitar 200 lebih hampir 300 megawatt. Sekarang kecil, panas bumi sudah 2000 megawatt kurang lebih. Kalau panas bumi air maka bahkan mungkin sudah 3000 lebih. Ya, hampir 4000 megawatt. Ya 3600, 3700. Ya, air sama panas bumi paling tinggi. Biomasa 2000 megawatt.
Nah, Pak, masa surya ini sekitar 200 lebih 300 megawatt. Nah, itu makanya saya dorong mati-matian. Nah, saya sangat menghimbau masyarakat yang terutama mampu, cobalah pasang rooftop solar panel di atas rumahnya. Jadi bikin listrik sendiri. Nanti jual beli listriknya dengan PLN. Ya, kalau dia menghasilkan listrik lebih besar dari yang dia pakai, ya dia jual ke PLN. Jadi meterannya maju mundur lah istilahnya ya, impor ekspor gitu. Kalau dia nanti butuh listrik lebih besar, dia ambil dari PLN dan sebagainya. Ini bisa jalan ya. Target saya, harapan saya ya, kalau masyarakat semua itu urunan ya, atau semangat lah ya untuk bikin rooftop solar panel di rumah masing-masing atau di gedung dan sebagainya, ya mestinya nambah 1000 megawatt atau 2000 lah. Masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pada sektor pertambangan dan energi. Catatan Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari pencapaian yang diperoleh dari sektor pertambangan dan energi. Seperti apa dampak finansial yang dihasilkan dari sektor ini? Pada akuisisi tahun lalu, Inalum mengeluarkan total 3,85 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 54 triliun rupiah. Mengutip dari dokumen Inalum, pendapatan finansial PT Freeport Indonesia diproyeksikan cenderung tetap stabil dari tahun 2023 hingga 2034, yakni rata-rata 6 hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Menurut pakar, langkah pemerintah mengambil alih kelola Blok Mahakam ialah sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri agar ketergantungan impor gas tidak terlalu besar. Blok Mahakam di Kalimantan Timur diperkirakan dapat memberi kontribusi 34% bagi produksi migas nasional. Setelah pemerintah melalui PT Pertamina Persero berhasil mengembalikan Blok Rokan, potensi pendapatan negara dari kegiatan produksi selama 20 tahun, dimulai tahun 2021 sebesar 57 miliar dolar Amerika Serikat atau 825 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mendapatkan dana segar sebesar 11,3 triliun rupiah dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara itu dengan mengelola Blok Rokan, produksi hulu Pertamina akan meningkat. Dan ini akan mengurangi impor minyak sehingga bisa menghemat devisa sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Lalu pekerjaan rumah apa yang masih harus dikerjakan oleh sektor pertambangan dan energi sehingga terus dapat menciptakan kedaulatan energi dan sumber daya mineral? Ke depan itu saya nggak ngitung 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi selanjutnya atau tahun depan atau kapan. Saya lihat sepanjang yang kita bisa prediksi aja ya, revisi kami yang harus diteruskan itu apa? Satu adalah meningkatkan rasio elektrifikasi ini sampai 100%. Ini tantangannya harus jalan, ya, harus jalan. Ya. Masa ada kita merdeka 74 tahun ini ada yang nggak dapat listrik masih gitu ya? Ya oke lah, kalau 74 masih 99,3, 99,4, ya diusahakan 100 lah waktu nanti 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun lebih panjang loh. Yang kedua, itu adalah bauran energi yang bersih. Ya, kita sudah komitmen di global dan diratifikasi oleh parlemen sebagai undang-undang bahwa bauran energi baik yang digunakan untuk transportasi maupun untuk listrik ya atau BBM dan listrik minimal 23% dari energi bersih, energi baru dan terbarukan di tahun 2025. Ya, nah ini harus dikejar. Sekarang masih kira-kira 13%. Yang saya harap besar adalah apa? Tenaga surya, karena ini paling mudah dan semua orang itu bisa ngerti gitu loh. Kalau bangun dam siapa yang bangun? Kan pasti badan usaha besar, ya. Bangun PLTA besar-besar. Ada PLTA kecil-kecil 1 megawatt. PLTA kecil-kecil aja ongkosnya belasan miliar loh. Ya. Nah ini aja ya tenaga surya. Dan ini harus campaign, ya harus komitmen. Saya sih harap pengganti saya juga akan promosi besar-besaran, propaganda dan kerjasama dengan para gubernur gitu bikin perda, ya
buat perda bahwa minimal bangunan yang misalnya di atas 200 meter persegi dalam 1 IMB, nah itu harus memasang pembangkit listrik tenaga surya atap misalnya 40% minimal atau 50% dari total listrik yang dia langganan. Semua kantor ESDM sudah pakai. Malah tadi saya kejar-kejar kemarin. Ini semua eselon 1, 2 pasang di rumahnya, mau 1000 watt juga boleh. Nah, ini sekarang sudah saya kejar semua. Jangan kita kampanye orang lain pakai, kita nggak pakai, kan ini kan nggak betul. Anda tanya, Menteri sudah pakai nggak? Saya rumah jabatan pakai, rumah pribadi juga pakai, bayar sendiri. Istana Negara sudah barusan selesai, 260.000 watt, setara itu. Dan terakhir, mobil listrik. Mobil listrik harus jalan, apapun juga alasannya. Kalau menurut saya, ya mungkin orang lain punya pikiran beda, tapi saya harus jalan. Why? Begini, satu, mengurangi polusi udara. Ya, orang bilang, loh Pak, tapi 56% listriknya dari batu bara kan ada polusi. Betul, tapi bisa dikonten di berbagai macam lokasi. Dan ini bisa dibangun alat untuk penyaring polusinya itu sampai rendah sekali. Tapi kalau kendaraan bermotor kan susah, wong di jalan raya lari-lari dan sebagainya. Ini harus ganti. Yang kedua, kalau mau mengurangi impor BBM, ya ini harus mobil listrik. Karena mobil listrik itu listriknya dihasilkan dari batu bara, nggak impor. Gas tidak impor, panas bumi tidak impor, ya, air nggak impor, matahari impor tapi nggak bayar. Ya, yang mendesak itu adalah pertama di sektor migas, kita ini sudah memasukkan yang namanya RUU migas itu 10 tahun yang lalu menjadi RUU prioritas untuk dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kalau Anda tiap tahun baca, setiap tahun itu jadi prioritas, tapi setelah ulang tahun yang ke-9 tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan segera diundangkan, akan ditetapkan sebagai undang-undang. Kalau memang concern dengan kepentingan ketahanan energi nasional, bahwa ini adalah sesuatu yang memang akan berpengaruh terhadap investasi di sektor migas, misalnya, atau untuk menemukan sumber-sumber baru, maka peraturannya itu harus jelas. Nah, ini dalam kondisi yang tidak jelas seperti ini saja sudah membuat investor itu enggan. Apalagi kalau tidak ada insentif yang diatur di sana, di dalam undang-undang yang kita rencanakan akan diterbitkan itu. Kita berharap pemerintah dan DPR yang akan datang jangan lagi sampai menunggu sampai nanti 15 tahun juga tidak, ya, tidak juga ditetapkan. Sama juga dengan Minerba, cuma usianya mungkin 5 tahun lah. Karena tahun periode sebelumnya itu memang belum, tapi 2014 sampai 2019 itu tercatat sebagai RUU prioritas juga, tapi tidak kunjung ditetapkan. Seperti yang tercantum pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah seharusnya pula menciptakan pertambangan dan energi yang berdaulat yang dikuasai oleh negeri kita sendiri, dan semuanya akan kembali untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah catatan Merah Putih episode pertambangan dan energi yang berdaulat. Saya Zakia Arfan undur diri. Sampai jumpa.